Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Sebagai masyarakat awam atau kita ini yang masyarakat bawah ya kita memang kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu kita harus tabayun sesuai surat Al-Hujurat ayat 6 itu, bahwa periksalah, telitilah berita dari orang-orang yang fasik. Pertanyaannya adalah berita sekarang memang banyak yang tidak benar ya, karena beritanya itu memang dibuat-buat itu, jadi repot. Jadi kita itu harusnya juga harus secara kolektif gitu loh ya. Oke lah, kita analisa ini tentang bagaimana jejak para pemimpin dan jejak digital, spesialnya untuk Pak Jokowi ya. Kenapa masyarakat Indonesia itu tertipu? Banyak sekali tertipu calon-calon pejabat. Kenapa masyarakat Indonesia bisa ketipu? Atau itu kalau misalnya kita bilang konspirasi, ya nggak tahu di mana sumbernya, tetapi kenyataannya itu benar. Kenapa masyarakat Indonesia tertipu? Ya karena andil daripada media sosial. Wartawan-wartawannya itu mungkin disogok untuk mencitrakan bahwa performa atau kinerja Jokowi pada waktu menjadi wali kota itu luar biasa. Padahal ya biasa-biasa saja. Kita bisa lihat dari keterangan sekretaris daerah atau Sekda Solo, yaitu Pak Supradi Kertamenawi, bahwa ya Jokowi tidak seperti apa yang di media-media itu, yang di TV-TV itu, yang misalnya dia angkuh, kemudian sombong, tidak pernah mengakui kinerja bawahan kalau bagus. Yang bagus pokoknya dia lah, kalau yang salah itu bawahan, itu satu. Kedua, masalah gaji, katanya tidak pernah ngambil gaji, padahal dia itu setiap bulannya ngambil gaji, kata Pak Supradi Kertamenawi itu. Jadi bohong katanya. Itu saya bisa membayangkan, luar biasa dahsyat. Jokowi memimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari dia itu pakai dasinan, pakai jas-jasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data kurang, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Jokowi terima gaji, emang nyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah. Jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu lapor ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencitraan bahwa kinerja Pak Jokowi dalam memindahkan PKL dari Banjarsari itu ke Pasar Kritikan itu merupakan kinerja dia, padahal enggak, kata Pak Supradi Kertamenawi itu. Jadi karena kenapa PKL itu bisa pindah ke Pasar Kritikan, bukan karena kalau kata media kan Jokowi berdiskusi berhari-hari, kemudian berbulan-bulan bagaimana untuk memindahkan. Enggak, Jokowi ngajak makan, berdiskusi, enggak. Kata Pak Supradi Kertamenawi itu bilangnya bahwa PKL tersebut itu kenapa bisa pindah ke Pasar Kritikan, karena setiap satu orangnya dari 1000 pedagang kaki lima atau PKL tersebut, satu orangnya dikasih 5 juta sama Menteri Koperasi. Jadi kalau 1000 berarti 5 miliar. Itu yang benar seperti itu. Kita bisa lihat itu nanti jejak digital, faktanya seperti itu. Tetapi kan medianya itu sedemikian rupa. Aduh, jadi kita itu betul-betul luar biasa tertipu kita. Berapa tahun yang lalu saya masih belum pensiun waktu itu. Yang saya sampaikan dari dua item ya. Satu adalah pasar kritikan. Nah, itu banyak yang sama sekali tidak terekspos. Jadi tahunya bahwa pasar kritikan itu hasil kerjanya Pak Jokowi dengan bertemu berkali-kali dengan para pedagang kaki lima itu, yang tadinya di Banjarsari. Nah, jadi justru maunya pindahnya itu adalah karena masing-masing pedagang sejumlah 1000 orang itu dapat bantuan dari Kementerian Koperasi. Pada saat kalau tidak salah menterinya Pak Surya Dharma yang kemudian kena kasus korupsi. Ya betul. Nah, itu diberikan uang 5 juta per orang. Saya yakin Pak Rudi juga mungkin kelingan karena yang ngurus waktu itu ke Jakarta
saya, Pak Hasan Mulahela, Pak Mudrik almarhum, juga Pak Rudi. Oh, Pak Rudi pernah datang ke kantornya kementerian bareng dengan saya ke sana. Jadi dia dapat bantuan, hanya bantuan itu harus berbentuk koperasi. Sehingga waktu itu diberikanlah koperasi pasar kelitikan itu. Dapat bantuan sejumlah 5 miliar atau 5 juta per orang, karena 1.000 orang. Hanya itu banyak yang sampai sekarang belum pernah terekspos mengenai itu. Ditambah dengan penghargaan yang sebetulnya itu ya dimediakan di media sosial gitu. Kita lihat itu ada, kalau saya baca di daftar penghargaan Pak Jokowi itu sekitar 20 lebih. Bayangin itu. Ya kita bisa lihat dulu itu ada dompet Republika ya, Quran Republika itu kan ada pemimpin perubahan, agent of change, luar biasa kan. Kemudian dapat juga anti corruption award, jadi dari Bung Hatta Award itu kan anti korupsi itu. Kemudian juga ada Tempo Aja itu memberikan penghargaan 10 tokoh pilihan 2008 itu, bayangin. Kemudian juga ada itu majalah luar negeri, lupa saya fondasinya, itu menjadi wali kota terbaik nomor 3 di dunia. Kemudian dari PO Solo itu menjadi kota yang luar biasa. Kemudian ketenaga kerjaan, kemudian wah luar biasa lah pokoknya. Itu kan membuat masyarakat itu jadi percaya gitu, karena yang media itu sebenarnya secara kolektif itu ya, masyarakat yang bagus itu dibentuk oleh SDM yang bagus, SDM dari media, SDM dari orang-orang dan sebagainya, sehingga medianya juga bisa dipercaya. Ya, media ini ya menipu rakyat sama saja. Jadi dia juga merupakan berkontribusi membuat opini, membentuk watak atau Pak Jokowi itu sedemikian rupa gitu. Itu yang repot, akhirnya masyarakat banyak tertipu. Masalah lain yang penting adalah masalah itu yang pasal Sriwedari itu kan pasalnya sengketa, kemudian dipagari, kemudian diputuskan untuk dibangun. Pak Jokowi selaku wali kota itu sebenarnya anggarannya juga menyalahi aturan karena tidak berkomunikasi dengan DPR di perubahan anggaran. Jadi dari 2,6 miliar menjadi 4,6 miliar. Itu kata Pak Suprati Kartamenawi itu tanpa ada diskusi atau tanpa ada musyawarah dengan DPR. Itu kan menyalahi aturan kata Pak Suprati seperti itu. Jadi itu juga penting. Jadi tabrak itu sudah kebiasaan. Nah itu sih, tapi kita tidak tahu bahwa Pak Jokowi dulunya di wali kota itu juga kalau ada masalah seperti itu keberaniannya, mungkin terobosan yang dilakukan mungkin itu baik, tetapi menabrak aturan yang ada itu juga yang perlu kita garis bawahi sebetulnya. Itulah yang coba kita dengarkan apa kata Pak Suprati Kartamenawi. Oke. Sriwedari itu daerah yang sedang jadi sengketa. Tahun-tahun dipagar keliling atas perintah Pak Jokowi. Kita lupa angkanya, tapi angkanya 8 itu 800 juta, 87 juta, jangan lupa ya. Pokoknya angkanya 8 itu. Waktu itu saya tanya, loh kenapa kamu berani bangun? Saya tanya ke kepala PU waktu itu. Loh kenapa kok itu tanah sengketa kok dibangun? Dia bilang ini perintah Bapak Pak. Ada anunya, tulisan rekomendasi ada Pak. Nah, sehingga menurut saya panen ya, kalau orang Jawa bilang itu panen, barang jadi lokasi yang masih jadi masalah. Dibangun dengan anggaran APBD, itu berarti penyalahgunaan pelanggaran aturan. Enggak waktu itu enggak Bapak kok ada anunya, ada, tapi saya enggak ada ada. Ada apa-apa? Ada perintah tertulisnya begitu. Iya, ada rekomendasinya kepada kepala PU. Kan waktu saya tanya, karena bagaimanapun penanggung jawab anggarannya kan sekdanya, sebenarnya loh. Kenapa itu kok dibangun? Itu Pak Jokowi ada anunya, rekomendasinya. Diskusinya Pak ada Pak. Ya Bang, kalau ada ya tahu menang. Dan itu menurut saya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kembali ke yang kritikan. Kembali yang kritikan. Kritikan itu menurut saya juga ada pelanggaran lain. Itu di APBD-nya itu 2,6 miliar. 2,6 miliar APBD-nya untuk bangun peta kritikan yang baru itu, untuk mindah pedagang dari Bedakari. Nah ternyata karena
dianggap tidak layak, tidak baik menurut pertimbangannya Pak Jokowi, dirobah sama Pak Jokowi, diperintahkan itu menjadi angkanya 4,6 miliar. Padahal semula cuma 2,6. Iya, dan itu tidak melalui perjuangan DPR. Nah, sehingga kita kepala Neko kalau ini kesalahan penyusunan kan akibatnya terus suruh dirobah, nggak tahu perubahannya kayak apa, tapi saya pernah panik. Jadi dari 2,6 Ya. menjadi 4,6. Angka konkretnya kurang lebih itulah, tapi angkanya tuh 2 sekian sama 4 sekian. Itu nyalahi aturan. Karena merubah anggaran baik menambah maupun mengurangi, kalau APBD harus Ada minta persetujuan persetujuan DPR. DPR. Iya. Saat itu ketua DPR-nya siapa ya? Pak Bambang Mujarto. Oh, iya.